Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya: 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Observasi. 4 adalah wawancara. Dan yang terakhir, simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan, kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumen bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-205 akan membahas tata cara pelaporan insiden keselamatan pasien. Sebelum melihat video 205, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 203 dan 204. Sobat sehat, laporan insiden keselamatan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama rumah sakit, 2 FKTP yaitu puskesmas dan klinik, dan Fasienkes lain dikirimkan ke KNKP atau Komite Nasional Keselamatan Pasien. Kita lihat di video ini gambar 1 tentang framework sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien nasional atau SP2 KPN. Selanjutnya kita melihat gambar yang kedua yang menunjukkan jenis insiden dari proses of care yang error. Kemudian kita melihat gambar 3, jenis insiden dari proses of care non-error. Selanjutnya, kita akan melihat gambar keempat juga di video ini. Gambar keempat ini menunjukkan alur laporan dari insiden dan tindak lanjutnya. Kita lihat insiden itu ada 2, insiden pada pasien dan insiden kepada keluarga pasien, kemudian pengunjung dan karyawan. Yang insiden yang pasien itulah yang disebut insiden keselamatan pasien. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Laporan insiden internal yang harus dikirimkan, kita lihat pembahasan tentang bagaimana laporan insiden keselamatan pasien sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Sobat sehat bisa memperhatikan dari video ini. Kemudian jenis pelaporan keselamatan pasien bisa dilihat pada gambar 5. Ya. Ada laporan internal, ada laporan eksternal. Ya, kita lihat yang laporan internal itu kepada pimpinan Fasienkes, sedangkan laporan eksternal itu pada KNKP. Apa itu laporan internal? Sudah bisa dilihat di gambar 5. Sobat sehat, siapa yang bertanggung jawab dalam incident report atau melaporkan insiden? 1. Staf fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama menemukan kejadian atau supervisornya. Kedua, staf fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat dengan kejadian atau supervisornya. Kemudian ada apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, do atau do and don't. Pertama,
jangan melaporkan insiden lebih dari 48 jam. Kedua, jangan menunda insiden report dengan alasan di follow up atau ditandatangani. Ketiga, jangan menambah catatan medis pasien bila telah tercatat dalam insiden report. Jangan meletakkan insiden report sebagai bagian dari rekam medik pasien. Jangan membuat kopi insiden report untuk alasan apapun. Catatlah keadaan yang tidak diantisipasi. Kemudian kita akan bahas tata cara e-report insiden keselamatan pasien atau IKP ke KNKP. Pertama, membuat laporan dengan membuka web aplikasi Mutu Pasienkes. Kedua, menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Ketiga, mengisi formulir sesuai dengan data yang sesungguhnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menyimpan data yang telah dilaporkan. Kelima, menjaga kerahasiaan data, username, dan password. Ketujuh, data laporan yang diberikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab puskesmas. 9. Akses laporan IKP atau indeks insiden keselamatan pasien yaitu mutupasienkes.kemenkes.go.id. Kita lihat di video. Setelah itu, isi username dan password. Username yaitu diisi kode registrasi puskesmas. Password diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah gambar 6 akses laporan insiden keselamatan pasien. Kemudian yang berikutnya adalah gambar 6 aplikasi pelaporan IKP puskesmas. Sobat sehat, di beberapa keselamatan pasien dalam standar instrumen akreditasi FKTP. Untuk standar dengan konsep yang lama menurut Permenkes 46 tahun 2015, untuk puskesmas ada di bab 9 dan untuk klinik ada di bab 5. Standar, kriteria, dan elemen penilaian untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien akan kita bahas dan perdalam dalam video-video tersendiri. Sobat sehat, sebagai rangkuman atau lesson learned, pertama, keselamatan pasien di FKTP atau puskesmas tercapai dengan penerapan sistem asuhan kesehatan yang aman yang dipastikan dengan suatu sistem evaluasi atau akreditasi. Kedua, untuk mendapatkan sistem yang aman, selain itu juga diperlukan human atau nakes yang mengutamakan keamanan dan perlu didukung kepemimpinan yang kuat dan didasari oleh budaya yang aman. Ketiga, tipe insiden keselamatan pasien di FKTP agak berbeda dengan insiden keselamatan pasien di rumah sakit, antara lain diagnosis, peresepan, atau medikasi. Keempat, untuk memperoleh hasil-hasil perbaikan spesifik untuk keselamatan pasien di FKTP, diperlukan suatu sistem pelaporan yang baik dan jujur agar dapat dievaluasi dan dicari solusi perbaikan dengan kiat manajemen yang tepat. 5. Keselamatan pasien pasien-pasien masyarakat di FKTP adalah masalah dan kebutuhan kita semua karena kita masing-masing pasti suatu saat memerlukan layanan kesehatan. Ini berdasarkan BPIS. Demikianlah Sobat Sehat, di video 205 ini kita telah membahas tentang tata cara insiden keselamatan pasien. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kita akan bertemu pada video berikutnya untuk membahas tentang 7 standar keselamatan pasien, yaitu pada video 206. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.